Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat dipertemukan kembali di mana kita akan membahas materi kelas 7 Sekolah Menengah Pertama dengan kurikulum 2013. Dan pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu apa arti iman. Iman menurut bahasa adalah percaya, sedangkan menurut istilah adalah kepercayaan yang diyakini oleh hati, lalu diikrarkan dengan lisan dan direalisasikan dengan perbuatan. Itu adalah iman. Lalu apa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mempercayai bahwa Allah itu ada, lalu diikrarkan dengan lisan dan kita realisasikan dengan perbuatan. Lalu bagaimana kita merealisasikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu caranya adalah kita harus mengetahui dulu apa itu Asmaul Husna. Karena di dalam Asmaul Husna itu terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita realisasikan, yang dapat kita laksanakan di kehidupan nyata. Kita tahu Asmaul Husna itu ada 99. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan bahas semuanya karena waktu kita tidak akan cukup. Sesuai dengan materi yang ada di kelas 7 Sekolah Menengah Pertama dengan kurikulum 2013, kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Basir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Khabir. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, baik itu yang tampak ataupun yang tidak tampak, baik itu yang gaib ataupun yang nyata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 59, bisa dilihat dan bisa dibaca artinya. Ini adalah dalil nakli bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha melihat. Lalu bagaimana cara kita merealisasikan atau melaksanakan sifat Allah yang Al-Alim? Salah satunya adalah kita harus selalu mencari ilmu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui seluruh yang ada di alam ini, maka kita pun harus selalu mencari ilmu agar kita mengetahui ilmu-ilmu dan apa yang ada di alam semesta ini. Jangan sekali-kali kita berhenti mencari ilmu karena itu tidak sesuai dengan sifat Allah yang Al-Alim. Kedua, Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Al-Khabir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti atau Maha waspada. Sebagaimana Quran surat At-Taubah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan Allah Maha teliti atau Maha waspada terhadap apa yang kamu kerjakan. Lalu bagaimana cara kita merealisasikan atau mengerjakan sifat Allah yang Al-Khabir? Salah satunya adalah kita harus selalu waspada, harus selalu teliti terhadap perbuatan kita yang akan kita laksanakan. Karena takutnya perbuatan yang akan kita laksanakan itu adalah perbuatan yang memasuki ke dalam hukum haram. Maka dari itu kita harus lebih teliti lagi. Selanjutnya, yang ketiga adalah As-Sami. Apa itu As-Sami? As-Sami adalah Allah Maha mendengar, baik itu yang dapat kita dengarkan atau yang tidak dapat kita dengarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mendengarnya, sekalipun yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Allahu sami'un alim, yang artinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lalu bagaimana cara kita merealisasikan
sifat Allah yang as-sami di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya kita harus mendengarkan hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu mendengarkan tausiah, mendengarkan informasi-informasi yang baik, mendengarkan motivasi. Jangan sampai ketika ada orang yang menggosip dan gosipannya itu adalah berita bohong lalu kita dengarkan. Itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat adalah sifat Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Al-Basir adalah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Sebagaimana Quran surat Al-Hujurat ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibus samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dapat melihat baik itu yang kita kerjakan, baik itu yang ada di dalam hati kita, yang dikerjakan oleh hati kita, Allah Subhanahu wa taala melihat. Lalu bagaimana cara kita merealisasikan sifat Allah yang Al-Basir ini di dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini, yang terjadi di alam semesta ini sebagai bahan renungan dan sebagai kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kita harus tetap bersyukur dan selalu melihat akan hikmah yang terkandung di dalam alam semesta ini. Demikianlah pembahasan pada kali ini, semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.